diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Berganti pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Pagi-pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Teman-teman semua, sebelum kita memulai kegiatan bina iman kita, mari kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau mengumpulkan kami untuk mendengar sabda-Mu. Bantulah kami agar dapat mengikuti-Mu dengan memanggul salib kami masing-masing. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih. Hai, aku Justin. Selama pandemi ini aku suka main game online Pokemon Go. Misi dalam Pokemon Go ini adalah mengumpulkan Pokemon sebanyaknya. Contohnya Moltres, Articuno, dan Zapdos. Untuk menangkap Pokemon yang CP-nya kecil, kita bisa melakukan sendiri. Tapi untuk menangkap Pokemon yang CP-nya tinggi, kita harus bekerja sama dengan pemain lain. Kalau kerjasamanya baik, kita dapat menang dan mendapatkan Pokemon tersebut. Kadang Pokemon kita juga bisa kalah pada melawan Pokemon yang CP-nya lebih tinggi, sehingga Pokemon kita menjadi sakit dan perlu diobati. Biarpun aku suka main games, aku gak lupa tugas-tugas sekolah loh. Teman-teman juga ya harus selesaikan tugas dulu baru main. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Bye. Injil Markus bab 8 ayat 34 sampai 36. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku.
Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Demikianlah Injil Tuhan. Halo adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan pengalaman dari Justin tentang permainan games online. Siapa yang suka main games online? Siapa yang suka main Pokemon juga? Seru ya? Adik-adik, ada orang-orang yang menjalankan hidupnya sama seperti kita main games tadi. Kalau main games tadi kan misinya adalah mengumpulkan Pokemon sebanyak-banyaknya. Nah, orang-orang ini dalam hidupnya yang dipikirkan adalah mencari uang sebanyak-banyaknya. Bahkan mereka sampai melupakan waktu untuk berdoa, mereka nggak lagi baca kitab suci, mereka nggak lagi misa, nggak mau membantu orang, nggak mau ikut aktif dalam lingkungan, nggak mau ikut aktif dalam pelayanan. Pokoknya sehari-hari yang mereka mau adalah gimana caranya supaya saya bisa mendapatkan uang lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Padahal nanti kalau sudah tiba saatnya ketika harus kembali ke rumah Bapak, apakah uang itu bisa kita bawa? Coba berapa yang bisa kita bawa? Tidak satu pun, ya kan? Ingat tadi bacaan yang dibacakan oleh teman kita. Yesus mengatakan apabila kita mau menjadi pemenang, kita harus rela meninggalkan apa yang kita punya. Maka, jika kita mau menjadi pemenang, kita juga harus mau menyediakan waktu untuk Tuhan. Kita harus mau berdoa, menyediakan waktu untuk baca kitab suci, ikut misa, mau menyediakan waktu untuk membantu sesama, untuk ikut aktif dalam pelayanan, ikut aktif di lingkungan, bersedia menolong orang lain dengan hati yang senang. Dengan demikian, kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Tentu saja dengan demikian, waktu kita untuk bermain, waktu kita untuk bekerja akan berkurang sedikit dibandingkan jika kita tidak melakukan hal-hal yang tadi. Tapi ingat bahwa waktu yang kita sediakan untuk Tuhan adalah waktu yang sangat berharga. Dan itu sangat berharga juga di mata Tuhan ketika kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Maka, yuk, mari kita rela berkorban untuk mendapatkan harta yang sesungguhnya. Mari kita berikan diri kita untuk menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kita. Halo adik-adik, sekarang kita mau membuat aktivitas salib berkat. Bahan-bahan yang perlu disiapkan adalah selembar kertas putih, penggaris, pensil, gunting, pensil warna untuk menghias, lem, dan tali. Boleh pakai tali apa saja yang ada di rumah ya. Yuk, sekarang kita mulai membuatnya. Pertama-tama kita lipat kertasnya menjadi 2 bagian yang sama besar sesuai dengan panjangnya ya. Kita hanya akan memakai salah satu sisi, tapi kalau mau membuat salibnya lebih dari satu bisa dipakai dua-duanya. Setelah dilipat sama panjang, kelihatan garisnya, kita akan potong menjadi 2 bagian. Oke? Ya. Guntingnya seperti ini ya.
sesuai dengan garis lipatannya. Setelah selesai digunting, ada dua bagian yang sama besarnya. Untuk membuat satu salib hanya diperlukan satu saja. Jadi kalau ada adik atau kakak yang ingin buat, bisa dipakai satunya lagi. Oke. Sekarang kita akan mulai melipat kertasnya. Lipat menjadi dua bagian yang sama besar. Ujung dengan ujung. Lalu lipat menjadi lebih kecil lagi, menjadi dua bagian yang sama besar. Sekali lagi, lipat menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Supaya tidak terlalu tebal, bisa satu sisi dulu dilipat, sisi belakangnya juga dilipat. Setelah dilipat, coba dibuka, akan membentuk seperti zigzag ya. Dibuka lipatannya, lalu pastikan bentuknya akan menjadi seperti zigzag seperti ini. Ya, ada yang dilipat. Dibuka lipatannya. Nah, seperti ini. Kita akan menggambar salibnya. Pastikan bagian yang pinggir kertasnya berada di sebelah kiri ya. Kita mulai menggambar salibnya. Buat garis, lalu garis mendatar, kemudian garis mendatar lagi, lalu garis panjangnya. Sudah seperti ini, bisa kita gunting. Ketika menggunting, pastikan semua bagian kertasnya dipegang ya, supaya rapi. Hati-hati memakai guntingnya ya. Kalau adik masih kecil, boleh minta tolong kakak atau orang tuanya untuk membantu menggunting. Setelah selesai digunting, hasilnya akan seperti ini. Akan ada 4 salib. Kita ambil lemnya, lalu lem di bagian ini. Seperti itu sampai di sisi ya salib terakhir. Jika sudah selesai, kita akan memiliki 4 sisi salib. 1, 2, 3, dan 4. Untuk menempelkan talinya, bagian masih belum terlem di atas, bisa kita selipkan tali. Talinya boleh
Panjang talinya boleh bebas, hanya untuk membantu menggantung saja. Untuk menempelkan pitanya atau talinya, kita beri lem sedikit di bagian ujung kertas. Lalu masukkan ujung tali atau pita dalamnya. Lekatkan semua ujung atasnya dengan pita. Jadi seperti ini. Oke, salibnya sudah jadi. Sekarang kita bisa tulis di salib tersebut apa yang akan kita buat untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Setiap satu sisi boleh ditulis satu kegiatan ya, atau niat. Contohnya misalnya adalah membantu teman yang sedang kesulitan. Bisa ditulis di atas sini. Lalu nanti contoh yang berikutnya, menyisihkan mainan yang masih bagus untuk anak-anak yang membutuhkan. Yang ketiga bisa juga membantu orang tua. Yang keempat nanti bisa ditulis di sini. Contoh yang lain, menyisihkan pakaian yang masih bagus untuk teman-teman yang membutuhkan juga. Seperti ini contohnya. Bisa dihias juga, boleh diwarnai atau digambar dengan gambar-gambar yang kalian suka. Ada Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas anugerah dan bimbingan Roh Kudus-Mu. Untuk bina iman hari ini, kami berdoa agar kami dapat menjadi murid-murid dan anak-anak Tuhan Yesus yang baik, dengan memikul salib kami masing-masing
kita semakin